Salam sehat buat kita semuanya. Kita awali pagi hari ini dengan kuliah pengantar bisnis seperti biasa, dengan senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan, berupa rezeki, berupa pengetahuan, dan yang lain-lain kepada kita semuanya. Sehingga kita masih bisa dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, khususnya pagi hari ini aktivitas kita untuk menambah pengetahuan kita di bidang pengantar bisnis ya, di bidang bisnis. Ini langkah awal kita, rekan-rekan semuanya, mahasiswa di tahun pertama, semester pertama, prodi manajemen untuk mendalami pengetahuannya tentang bisnis. Nanti di akhir saja ya, saya minta rekan-rekan beberapa orang lah gitu nanti saya tunjuk untuk mempresentasikan tugas pertama yang sudah saya berikan 2 minggu lalu ya. Saya pengen dengar cerita hasil pengamatannya yang dilakukan oleh rekan-rekan dan semua sudah diupload di Google Classroom di kelas MJB ya, pengantar bisnis. Pagi hari ini saya akan mulai tentang pemaparan materi berkaitan dengan bentuk kepemilikan bisnis. Tuh, kok ada bentuk kepemilikan? Artinya begini, secara umum ketika seseorang melakukan bisnis ya, tentu semua yang dilakukan itu harus dilakukan secara legal, kan gitu ya. Semuanya kan mau legal kan ya. Di awal kita sudah bicara tentang etika ya, etika bisnis. Kemudian tanggung jawab sosial. Nah, itu berkaitan dengan etika kita menjalankan bisnis itu, bahwa bisnis yang kita lakukan itu harus legal. Legal dalam artian operasional perusahaan itu. Ada izin pendiriannya, ada izin produksinya, ada izin prosesnya. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini berkaitan dengan izin legalitas kepemilikan usaha. Nah, Pak Jeff menyebutnya sebagai bentuk kepemilikan bisnis. Sebenarnya ini kaitannya dengan legalitas kepemilikan usaha atau legalitas kepemilikan bisnis. Bukan hanya produknya yang disampaikan atau barang atau jasa yang diproduksi legal, tidak bertentangan dengan etika masyarakat sekitar atau etika secara umum di sebuah negara, namun juga usaha yang dilakukan itu ada izinnya. Nah, itu paling mudah begitu. Jadi legal. Nah, kalau kita bicara legalitas usaha, maka secara teori nanti saya sampaikan teorinya Pak Jeff ya. Kalau di Amerika ini ya, di Amerika itu legalitas usaha itu bentuknya macam-macam. Kalau di Indonesia bagaimana? Nanti kita cek. Nah, ini kaitannya dengan bentuk kepemilikan bisnis. Jadi legalitas usaha yang dilakukan. Nah, legalitas. Jadi ketika kita bicara legalitas usaha, bahwa
bisnis yang kita jalankan itu ketika sudah dikatakan legal, ternyata itu harus dipilih bentuk kepemilikannya. Artinya legalitasnya itu dalam bentuk apa? Ada opsi. Nah, opsi yang dipilih itu tentu nanti berkaitan dengan berdampak kepada akses pendanaan. Lalu bagaimana seseorang kemampuannya untuk mengendalikan bisnisnya secara internal, secara organisasi ya. Secara organisasional, ketika seseorang atau pelaku bisnis sudah menentukan bentuk kepemilikan bisnis yang dipilih, maka itu akan berdampak kepada 3 hal ini. 1, saya ulangi ya, akses kepada pendanaan, bisnis access to funding, jadi akses kepada pendanaan. Yang kedua, kontrol bisnis, artinya kemampuan untuk mengendalikan usaha atau bisnisnya secara organisasional ya, secara tata kelola. Ya, semakin besar sebuah organisasi bisnis, maka semakin banyak orang, semakin banyak pihak yang terlibat di dalam pengelolaan sebuah bisnis. Tentu akan berkaitan dengan pengambilan keputusan di situ. Ini kaitannya dengan control of business. Yang ketiga berkaitan dengan tax pay by business. Pajak yang harus dibayar. Nah, nanti saya ceritakan apa saja bentuk bisnisnya atau apa saja bentuk kepemilikan. Nah, bentuk apa saja ini tadi ya, berarti macam-macam kepemilikan bentuk bisnis. Macam-macam bentuk kepemilikan bisnis itu, mana yang dipilih ada konsekuensinya. Yang pertama, konsekuensi, saya ulangin ya. Pertama, konsekuensi terhadap akses pendanaan. Yang kedua, akses terhadap pengelolaan usaha. Artinya pengelolaan ini kaitannya dengan tata kelola organisasinya. Yang ketiga berkaitan dengan pajak. Nah, semua ini itu pasti nanti dampaknya lagi-lagi kepada value of nilai perusahaan. Semakin besar bentuk perusahaan, maka bentuknya pun berbeda dengan usaha yang kecil. Bentuk kepemilikannya loh ya, secara legal tadi Bapak kan nyampaikan di awal legalitas ini. Nah, semakin besar sebuah badan usaha, sebuah perusahaan, sebuah bisnis, maka akan semakin besar peluangnya untuk mengakses dana kepada peminjam, kepada pihak-pihak yang menyediakan pinjaman dana lebih besar aksesnya. Kalau perusahaan besar, gampangnya begini, ada usaha bakso, tentu kan kepemilikan usahanya, ini kalau bakso keliling ya di sekitar rumah kita ini Pak Yahya kok selalu ini ya, karena di sekitar kita banyak itu. Jadi usaha kecil, bakso tadi, tentu kepemilikan bisnisnya berbeda dengan Mas Pion sebagai sebuah konglomerasi gitu ya. Nah, tentu itu berdampak kepada akses kepada pendanaan. Kalau Mas Pion pinjam ke bank bisa mungkin ratusan miliar. Tapi kalau penjual bakso yang ada di sekitar rumah kita, ya boleh meminjam dana kepada bank, tapi kan hanya kredit mikro itu. 5 juta sampai 20 juta kan gitu. Maksimal itu sudah 20 juta. Nah, ini kan yang disebut dengan akses kepada pendanaan. Nah, contoh control of business. Tentu kalau yang saya contohkan Mas Pion tadi ya, kan perusahaan besar tuh. Tentu ketika mengambil sebuah keputusan akan melakukan rapat dengan seluruh manajer, dengan seluruh direktur, untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan perusahaan. Gitu.
Tapi kalau usaha kecil kayak penjual bakso tadi, ketika mau mengambil keputusan, nggak usah ngundang siapapun, kan hanya dimiliki oleh seseorang. Tinggal tinggal dirinya sendiri, seseorang pemilik usaha tadi itu tinggal mengambil keputusan sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan control of business secara tata kelola organisasi perusahaan. Kemudian yang ketiga tentu berbeda juga pajak yang harus dibayar kan gitu. Ini paling mudah kaitannya dengan keputusan ketika memutuskan untuk memilih bentuk bisnis. Nah, apa saja bentuk bisnisnya nanti kita ini kalau menurut Pak Jeff, ya ini konteksnya konteks Amerika, konteks internasional lah gitu ya. Kebanyakan bentuk kepemilikan bisnis dalam konteks internasional, dalam konteks apa yang diketahui oleh Pak Jeff sejak mungkin dasarnya adalah di Amerika gitu ya. Kalau di negara Amerika atau negara Barat, bentuk kepemilikan bisnis itu hanya ada tiga. Yang pertama disebut dengan sole proprietorship atau usaha perseorangan, ya. Yang kedua adalah disebut dengan partnership. Kalau di Indonesia kan namanya persekutuan. Dan yang ketiga ada namanya corporation. Biasa disebut dengan korporasi bahasa Indonesia. Ada juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan perseroan. Perseroan. Lainnya perseorangan dengan perseroan, ini yang berbeda. Cuma mungkin kedengarannya saja sama, tapi dua hal yang sangat berbeda. Ini kalau katanya Pak Jeff ya, bentuk kepemilikan bisnis itu ada tiga. Nah, nanti bagaimana di Indonesia? Kita lihat nanti. Kita kembangkan di situ ya. Kita kembangkan apa yang disampaikan oleh Pak Jeff. Ini yang sekali lagi, yang disampaikan Pak Jeff ini di bukunya itu berdasarkan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis secara teori berdasarkan apa yang terjadi di negara-negara barat atau di negara khususnya di Amerika ini ya. Karena Pak Jeff orang Amerika. Nanti saya terangkan kalau di Indonesia bagaimana. Jadi sekali lagi kalau menurut Pak Jeff ada tiga katanya. Bentuk kepemilikan bisnis. Perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Bagaimana kalau disebut usaha perseorangan atau sole proprietorship? Nah, ya, jadi prinsipnya usaha perseorangan ini ya usaha yang secara legal formal izinnya gitu ya, izinnya disampaikan kepada pemerintah itu adalah usaha yang dimiliki oleh seorang pemilik. Misalnya Eko Budi mendirikan usaha atau bisnis jual beli mobil gitu ya misalnya. Ada izin usahanya, tapi usaha perseorangan. Kalau usaha perseorangan di Indonesia masih tahapannya usaha kecil, usaha mikro ya. Itu kalau di Indonesia ya secara keindonesiaan dalam konteks Indonesia menurut undang-undang, Pak Yaya lupa undang-undang nomor berapa, tapi itu ada undang-undang yang ngatur skala usaha. Ini katanya skala ya, skala itu berarti besarannya ya, bukan kepemilikan, tapi skala. Kalau dikaitkan dengan skala usaha, jadi besar kecilnya usaha, di Indonesia itu skala usaha itu dipilah menjadi tiga, empat secara umum. Usaha mikro, usaha kecil, usaha sedang atau menengah ya. Saya ulangi, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, sehingga ada sebutan tuh. Kalian pasti sering mendengar, sering membaca istilah UMKM, gitu ya. Nah, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Nah, umumnya kalau UMKM mikro, kecil, menengah, umumnya nih kalau di Indonesia itu bentuk kepemilikannya adalah usaha perseorangan. Ini sole proprietorship. Nah, kalau di Indonesia loh ya nih, dalam konteks keindonesiaan. Umumnya bentuknya itu bentuk kepemilikan bisnisnya adalah
dimiliki seorang pemilik atau disebut dengan sole proprietorship, usaha perseorangan. Tapi ada juga, itu terutama yang mikro dan kecil ya, terutama mikro dan kecil. Itu umumnya secara besar banyak. Kalau Anda cari data, cari aja data di Dinas Koperasi dan UMKM di kota masing-masing, di kabupaten masing-masing. Berapa jumlah UMKM di sebuah wilayah? Nah, itu ternyata banyak sekali, bukan hanya ratusan atau ribuan, bahkan jutaan. Benar, jutaan. Di Jawa Timur, seingatnya Pak Yahya ya, data yang tahun lalu di Jawa Timur itu ada sekitar 50 juta usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi banyak sekali. Kenapa? Karena yang termasuk usaha mikro ya, usaha mikro ini kalau ini kaitannya dengan skala usaha ya. Karena kalau di Indonesia skala usaha ini pasti berkaitan dengan kepemilikan, bentuk kepemilikan. Nah, usaha mikro itu kalau secara kategori atau secara apa ya, yang membedakan apa? Klasifikasi ya, secara klasifikasi menurut Badan Pusat Statistik itu dilihat dari tenaga kerja. Usaha mikro itu tenaga kerjanya itu 4 orang, ya 4 orang. 4 orang itu termasuk pemiliknya. Dan biasanya yang bekerja di situ adalah keluarga-keluarganya. Contoh penjual bakso tadi ya, penjual bakso tadi kan yang buat bakso kan ya yang jualan kan paling di rumah dibantu istrinya, dibantu anaknya. Nah, sehingga tenaga kerja yang terlibat di situ paling banyak 4 orang. Itu termasuk kategori usaha mikro. Ini kalau menurut batasan atau definisi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik loh ya. Tapi nanti kalau menurut definisi yang lain banyak identifikasinya. Tapi yang paling mudah saja dilihat dari tenaga kerjanya. Itu mikro ya. Kemudian ada usaha kecil. Ya, tadi kan skala. Biasanya usaha mikro ini bentuk kepemilikannya ya bentuk kepemilikan perseorangan. Masa mau bikin bisnis bakso keliling itu ya bentuknya persekutuan. Wah, kayaknya terlalu besar deh. Ya perseorangan ya. Yang kedua ada namanya usaha kecil. Kalau usaha kecil menurut definisinya BPS, Badan Pusat Statistik, itu tenaga kerjanya tuh 5 sampai dengan 19 maksimal. 5 orang sampai 19 orang itu termasuk usaha kecil. Ya, bisa jadi itu usaha rumahan juga, tapi biasanya lebih berkaitan dengan kerajinan. Misalnya begini, seorang penjual bakso nih keliling, ternyata bisnisnya pangsa pasarnya semakin banyak. Dia membuat kelompok, ada beli rombong bakso yang banyak, sehingga yang jualan bukan hanya dirinya, tapi dia mempekerjakan orang lain untuk memasarkan baksonya keliling ke daerah yang agak jauh begitu misalnya ya. Ada 5 atau 4 rombong bakso keliling gitu. Nah, ini kan berarti melibatkan tenaga kerja yang banyak toh. Dari 4 orang tadi yang hanya satu rumah ketika masak bakso, lah ini melibatkan lebih banyak lagi. Tukang masaknya bertambah menjadi 7 orang. Terus ditambah dengan yang jualan bakso 3 orang lagi, 3 atau 4 orang lagi. Sudah ada 10-11 orang itu. Nah, itu bukan lagi termasuk usaha mikro, tapi sudah naik peringkatnya menjadi usaha kecil. Nah, ini tapi bentuk kepemilikannya masih usaha perseorangan. Nah, kalau izinnya bagaimana? Izin mengurus legalitas usahanya. Kalau di konteks keindonesiaan, khusus usaha perseorangan ini Pak Yahya belum update ya, tapi setahu Pak Yahya tahun lalu nih, undang-undang yang mengatur tentang usaha perseorangan waktu itu masih dalam pembahasan DPR waktu itu loh ya. Nah, cuman Pak Yahya belum update informasi terkini apakah undang-undang itu sudah disahkan atau belum. Tapi selama undang-undang itu belum disahkan, umumnya kalau yang terjadi cukup usaha perseorangan itu izinnya itu ke kantor kecamatan.
atau dulu melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, sehingga muncul namanya UD itu ya, usaha-usaha yang berbentuk UD. Apa ya, pokoknya yang setara dengan itulah, TB, toko apa itu. Nah, itu adalah usaha perseorangan. Nah, ketika usaha perseorangan ini apa namanya nanti semakin berkembang secara mungkin pasarnya meningkat, produksinya meningkat, sehingga dia membutuhkan modal yang lebih banyak lagi. Satu orang kan punya kemampuan untuk memiliki akses pendanaan tadi ya, kaitannya dengan akses pendanaan kan terbatas, sehingga dia mengajak mungkin partner, mengajak kawannya, mengajak saudaranya untuk berbisnis bareng. Nah, kalau sudah mengajak orang lain ya untuk berbisnis, misalkan tadi Budi ya, Eko Budi tadi misalkan pertama merintis bisnis, berkembang, tapi dia kemampuan untuk pendanaannya, pengelolaannya juga dia butuh bantuan. Mungkin dia ngajak Tiawati misalkan, ayo Mbak Tia kita partner gitu ya misalkan. Nah, sama-sama setor modal nih, sama-sama mengarahkan energinya untuk mengelola bisnis. Nah, itu sudah namanya persekutuan. Nah, itu sudah namanya bersekutu itu. Dalam konteks bisnis loh ya, bukan bersekutu dalam hal kejelekan, bukan. Tapi memang bahasa bisnisnya begitu, bahasa legalnya begitu. Itu sudah bersekutu namanya. Jadi ketika seorang pemilik bisnis kemudian ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi karena ada potensi yang menarik, dia nggak bisa sendirian. Dia harus mencari partner. Nah, maka dia bersekutu ketika ketemu partner kemudian menjalankan bisnisnya secara bersamaan. Itu menjadi partner. Nah, jadi usaha kecil tadi yang asalnya penjual bakso dengan 11 12 orang yang terlibat mungkin menjadi besar dia berpartner, tapi masih skalanya kecil juga meskipun berpartner. Tapi bisa juga berpartner karena kepingin lompatan, dia melibatkan banyak orang menjadi usaha perseroan, bisa jadi begitu. Tapi itu tahapannya nanti dulu. Ini tahapan yang paling mudah dulu ya, berpartner dulu. Nah, kalau itu sudah bahasa nanti di kepemilikan bisnis yang partnership. Nah, tapi sebelum melangkah ke sana kita lihat dulu. Kalau perseorangan, usaha perseorangan itu pemiliknya tunggal. Nah, karena pemiliknya tunggal, kalau ada sesuatu ya tanggung jawabnya dirinya sendiri gitu loh. Maka disebut di situ secara teori menanggung seluruh tanggung jawab. Seandainya bangkrut usahanya, tapi dia meninggalkan utang di bank, maka semua aset yang dia miliki meskipun itu aset pribadi, aset itu milik istrinya, ya harus dijual untuk menutup utang di bank itu gitu loh. Itu yang disebut dengan menanggung seluruh tanggung jawab. Nah, kalau data di Amerika, ini data di Amerika ya, 70% namanya firma bisnis, artinya bentuk badan usaha ya. Di Amerika itu 70% itu bentuknya adalah sole proprietorship, usaha perseorangan. Kalau di Indonesia lebih besar lagi. Ini data tahun 2013 loh ya. Kenapa ya nemukan data 2013? Kalau data yang terkini ya kayaknya ya turun-turunnya pun paling ya masih 90% lah. Belum sampai 70%. Jadi kalau di Indonesia itu 98% bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia itu UMKM tadi itu. Usaha kecil tadi ya, skalanya ya. Nah, tapi bentuk kepemilikan bisnisnya, legalitas usahanya itu adalah usaha perseorangan. Nah, namun demikian, meskipun jumlahnya banyak, ternyata kalau dilihat dari sumbangan mereka terhadap apa ya, penghasilan penduduk lah yang bekerja di sektor privat, di sektor swasta begitu, apalagi di bisnis ini, ternyata 10% lah sumbangannya terhadap penghasilan usaha
yang ada di Indonesia maupun di Amerika. Kurang lebihnya sama kalau di Indonesia. Itu usaha sehingga begini, kenapa kok entrepreneurship ini didorong oleh pemerintah? Karena mampu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya luar biasa. Kalau jumlah pelaku usaha bisnis itu di Amerika 70%, dan di Indonesia 98% tahun 2013, maka itu jumlah serapan tenaga kerja yang sangat luar biasa itu. Ternyata usaha besar itu nyerap tenaga kerjanya itu kalah dengan usaha, usaha kecil ya, usaha-usaha yang dimiliki oleh perseorangan ini. Bentuk kepemilikan, bentuk legalitas tadi kepemilikan secara perseorangan itu memang ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihannya tentu karena dimiliki seseorang ya leluasa, tergantung pemilik kan gitu. Mau memutuskan hari ini nggak jualan atau hari ini nggak berproduksi, dan terserah dia gitu. Misalkan ada pemilik usahanya bilang, "Hai libur hari ini, sudah semua tetap tak bayar, tapi hari ini libur nggak usah kerja." Itu terserah keputusan pemilik. Tapi kalau usahanya bukan usaha perseorangan, partnership ya harus diputuskan bareng gitu kan. Itu diantaranya saya kira bisa dipahami ya ini kelebihan dan kelemahannya. Tadi sudah Pak Yahya jelaskan. Nah, apalagi ini? Ini yang persekutuan atau kemitraan atau partnership ya. Jadi tadi Bapak cerita sudah seseorang merintis usaha perseorangan sendiri ya. Lalu berkembang usahanya, dia mencari partner, bermitra, punya mitra bisnis. Nah, kalau sudah bermitra itu namanya bukan usaha perseorangan, masuk ke dalam usaha persekutuan atau usaha kemitraan. Legalitas usahanya kalau di Indonesia mungkin yang firma ini jarang didengar oleh rekan-rekan, tapi ada ini legalitas usaha itu di Indonesia ada firma atau disingkat dengan FA dan CV. CV ini sebenarnya bahasa bahasa Belanda, tapi sampai sekarang masih dipakai itu karena sudah menjadi bahasa umum ya, bahasa yang istilah yang disepakati bersama lah gitu. Commanditaire Venosap itu sebenarnya disebut dengan usaha kemitraan lah gitu. Nah, kalau di Amerika ada namanya S Corporation, di bukunya Pak Jeff disebut dengan S Corporation, small korporasi kecil, S Corporation. Ada LLC, Limited Liability Company. Nah, mungkin setara dengan CV kalau di Indonesia ya. Nah, mungkin ada di antara orang tua kalian atau barangkali saudara kalian yang punya CV gitu. Biasanya kalau sudah CV, ini bukan lagi usaha perseorangan, sudah skala usahanya sudah menengah ini. Nah, kalau usaha menengah itu kalau menurut kriterianya BPS itu tenaga kerjanya berkisar antara 20 sampai dengan 99 orang. Itu sudah usaha menengah itu. Ada pekerja yang terlibat lah, orang-orang yang terlibat di usaha itulah katakan gitu ya. Mulai dari manajer sampai dengan pekerja paling bawah itu eh, kalau sudah kategori skala usahanya menengah itu antara 20 sampai 99. Nah, tapi beda loh ya kriteria ini ukuran tenaga kerja ya skala usaha di Indonesia dengan di Eropa atau Amerika. Di Amerika itu kalau tenaga kerjanya masih di bawah 500, di bawah 500 lah ya, itu masih termasuk usaha menengah, bukan usaha besar. Nah, sedangkan di Indonesia dikatakan usaha besar itu kalau tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika, di Eropa sebagian itu jika pekerja yang terlibat lebih dari 500 orang. Nah, itu masing-masing negara memiliki kategori yang
sendiri-sendiri ya, tentu dikaitkan dengan kemampuan dan kondisi sosial ekonominya. Nah, kalau di Indonesia dikatakan usaha besar jika tenaga kerja yang terlibat lebih dari 100 orang. Biasanya kalau usaha yang sudah besar di Indonesia nih, bentuknya itu bukan lagi persekutuan, tapi lebih meningkat menjadi perseroan. Sehingga ada disebut dengan PT, perseroan terbatas. Ada PT TBK, perusahaan terbatas terbuka. Nah, nanti apa bedanya nanti saya jelaskan. Nah, ini kita ke persekutuan dulu. Jadi persekutuan ini biasanya kalau di Indonesia bentuknya ada dua. Bentuk legalitas usahanya ya. Ada firma, ada CV. Biasanya kalau firma itu usaha yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sama. Misal ya, notaris gitu ya. Notaris itu kan bukan hanya satu orang, ada mungkin beberapa orang notaris, 2 atau 3 orang notaris itu mendirikan firma. Nah, karena profesinya sama dan usaha yang dijalankan pun sama, sekitar dengan berkaitan dengan tugas-tugas kenotariatan, legalitas tanah, kepemilikan apa aset begitu ya, kaitannya dengan itu, perjanjian atau ikatan jual beli, itu tugas-tugas kenotariatan. Atau kalau orang akuntansi biasanya membentuk konsultan akuntan ya, auditor begitu. Biasanya bentuknya firma, mereka firma akuntan untuk auditor apa gitu ya. Sebenarnya di bidang manajemen pun kalau kalian mau mempelajari, mau mendirikan konsultan bisnis pun bisa. Jadi mendirikan firma konsultan bisnis. Contoh yang paling terkenal ada namanya BCG ya, Business Boston Consultant Group. Itu di Amerika sana, itu sangat terkenal itu. Itu konsultan manajemen itu. Ya, dulu alumni-alumni dari bidang manajemen dan kemudian berkolaborasi, bermitra dengan alumni-alumni dari perguruan-perguruan tinggi ternama, bahkan dia sangat terkenal menjadi konsultan-konsultan usaha-usaha yang terkemuka lah di dunia ini. Nah, bisa jadi orang manajemen pun juga mendirikan konsultan bisnis gitu. Nah, jadi itu biasanya bentuknya firma kalau gitu. Orang hukum tuh firma hukum biasanya begitu. Nah, kalau di firma atau di CV itu lebih lebih agak apa ya, beda lagi. Nah, kalau CV itu ada namanya mitra utama. Ini yang saya sebut di sini, yang saya tulis di sini sebenarnya. Jadi kalau di bentuk CV itu ada namanya mitra utama atau sekutu umum, general partnership, ada sekutu terbatas atau limited partnership atau sekutu komanditir kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau mitra utama dia juga terlibat di dalam pengelolaan usaha ya, jadi manajer juga lah gitu ya. Kalau sebutannya di CV itu direktur ya berarti dia menjadi direktur bagian apa begitu ya. Mungkin saya bermitra dengan teman saya, sebut saja katakan Pak Arief begitu ya. Nah, dengan Pak Joko, misalkan 3 orang mendirikan CV. Saya, Pak Arief, Pak Joko, sama-sama juga mengelola usaha ini. Nah, itu namanya mitra utama. Tapi dalam rangka untuk menambah modal, saya mengajak lagi ada Pak Boy, ada Pak Darul gitu ya, untuk bermitra. Tapi Pak Boy sama Pak Darul ini tidak kerja, dia hanya nyetor modal saja. Nah, maka dia disebut dengan mitra terbatas atau sekutu komanditir. Nah, tentu masing-masing pihak tadi yang terlibat untuk menjalankan bisnis dan yang tidak terlibat menjalankan bisnis punya konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, tanggung jawabnya pun berbeda-beda. Seandainya ada kan Pak Yahya tadi mencontohkan berarti ada 5 orang yang terlibat ya, saya, Pak Arief, Pak Joko, Pak Boy, Pak Darul, misalkan begitu ya. Nah, yang menjalankan bisnis kan saya, Pak Arief, Pak Joko.
Pak Darul sama Pak Boy hanya setor modal saja. Seandainya CV-nya ini bangkrut, katakan begitu ya, sehingga masih meninggalkan banyak hutang. Katakanlah utangnya misalnya 1 miliar gitu. Nah, Pak Boy sama Pak Darul hanya kehilangan modalnya saja. Kemarin dia setor hanya katakanlah 100 jutaan gitu. Ya sudah, uang 100 jutanya itu tok yang hilang. Itu saya gunakan untuk membayar hutang. Nah, loh kan hutangnya 1 miliar. Nah, selebihnya ditanggung bertiga. Nah, selebihnya ditanggung bertiga. Berarti kurang berapa itu? 800 kan ya? 800 juta itu ya saya ditanggung 3 orang ini. Sampai rumah saya jual, mungkin sampai mobil saya jual. Itu yang disebut memiliki tanggung jawab tidak terbatas ini. Jadi bukan hanya terbatas pada modal yang disetor saja. Nah, kalau ternyata modal yang disetornya sama-sama 100 juta, 5 orang ini kan berarti hanya andil 500 juta, lah padahal utangnya 1 miliar. Nah, yang 5 miliar lagi, yang 500 juta lagi ya ditanggung bertiga ini. Kalau Pak Darul sama Pak Boy tadi ya hanya menanggung uang yang sebesar uang yang ditanamkan saja itu. Nah, kekurangannya ya sampai saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual aset yang saya miliki, termasuk Pak Joko sama Pak Arief juga menjual rumahnya, menjual aset, menjual mobilnya gitu. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak terbatas. Nah, itu disebut dengan mitra utama atau sekutu utama. Nah, ini masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya ya karena saya yang bekerja bertiga ya tentu akan mendapatkan gaji juga, nanti kalau ada keuntungan perusahaan, keuntungan yang dibagi pun juga lebih besar dibandingkan dengan sekutu yang nggak kerja tadi itu. Nah, itu memang aturan usahanya begitu. Udah detailnya nanti diatur di dalam ADART, di bentuk badan usaha. Biasanya kalau CV ini izinnya itu sampai kepada kementerian, itu Kementerian Perdagangan. Bahkan kalau mau dilegalkan secara sah hukum berarti harus ada izin juga dari Kementerian Menkumham gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sampai ke sana. Artinya kalau itu bentuknya CV, apalagi PT mungkin lebih lebih ini lagi ya. Jadi itu kalau CV partnership. Nah, yang kedua, yang ketiga itu namanya bentuk kepemilikan yang disebut dengan perseroan. Perseroan itu berarti masing-masing masing-masing mitra gitu ya, masing-masing mitra itu memiliki memiliki apa namanya bagian modal yang disebut dengan saham. Nah, kalau sudah ngomong saham itu biasanya bentuk bisnis, bentuk legalitas usahanya itu adalah PT kalau di Indonesia. Kalau secara teori menurut Pak Jeff namanya perseroan atau corporation. Ya bahasa kerennya kalau bahasa asingnya ya corporation, korporasi. Kalau bentuk yang ada di dunia nyata biasanya bentuknya adalah PT. Nah, kalau PT ini, kalau misalkan tadi ya, saya contohnya kan awalnya tadi saya bersekutu dengan 5 orang. Mungkin bisnisnya semakin besar, semakin berkembang. Sudah lah pokoknya berkembang. Sehingga kalau hanya bentuknya PT, kalau awalnya tadi bentuknya CV, maka itu akses kepada pendanaan, akses kepada misalnya untuk mencari modal yang lebih besar lagi, itu kan harus ke mengeluarkan bisa saja harus mencari apa namanya investor ya, harus mencari investor di luar perusahaan, di luar kami berlima ini. Tadi kan saya, Pak Joko, Pak Arief, Pak Boy, Pak Darul. Kami berlima ini kalau mau menambah modal karena usahanya semakin besar, butuh biaya pendanaan modal lagi yang lebih besar lagi. Maka kalau bentuknya CV, nggak bisa kita mencari dana di bursa saham, di bursa efek, gitu ya.
maka harus dirubah bentuknya menjadi PT, persekutuan. Nah, sehingga nanti secara teknis Pak Yahya nggak paham ya, itu dipelajari di hukum itu. Kalau tidak salah ada nanti hukum bisnis atau apa yang kalau dulu Pak Yahya, zaman Pak Yahya, sekarang nggak tahu mata kuliahnya apa namanya. Nah, itu nanti akan dipelajari di situ. Teknis-teknis pendirian CV, PT, usaha perseorangan, firma, itu nanti akan dipelajari di sana. Nah, itu akan berubah bentuk legalitas kepemilikan usahanya dari CV ke PT. Nah, kalau sudah berbentuk PT, maka bisa mengakses atau mencari investor di luar 5 orang tadi itu, di luar perusahaan berarti kan gitu, dalam bentuk saham. Nah, intinya secara filosofi ya, secara filosofi yang awalnya perusahaan ini dimiliki oleh 5 orang tadi, ya 5 orang, karena ini mau menerbitkan saham, maka kemudian perusahaan ini dimiliki oleh publik, gitu ya, dimiliki oleh publik karena orang-orang yang mau beli saham berarti adalah pemilik perusahaan ini. Nah, itu yang secara filosofi begitu. Tapi nanti secara teknis ada aturan mainnya lagi gitu loh. Nah, oleh karena sudah berbentuk PT, maka kami berlima ini, ya tadi yang berlima tadi saya ceritakan ya, saya, Pak Joko, Pak Arif, Pak Boy, Pak Darul tadi ya, misalnya yang pemilik awalnya ya, ini berganti menjadi perseroan, maka dalam menjalankan usaha harus ada yang ngawasi karena bentuk perusahaannya sudah PT gitu. Nah, yang ngawasi itu namanya Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini, nah siapa mereka? Nah, kita cari Dewan Direksinya ya dari orang-orang yang beli saham di kita. Orang-orang yang membeli saham perusahaan kita. Investor itu sebutannya. Investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan kita. Nah, terbentuklah namanya komisaris ini yang mengawasi nanti bahwa perusahaan ini benar-benar dijalankan dengan baik gitu. Nah, itu kalau sudah menerbitkan saham. Nah, usahanya menjadi usaha besar tentu, menjadi sebuah perusahaan besar, bukan lagi usaha kecil, mikro, kecil, menengah, sudah bergeser menjadi usaha besar itu. Karena umumnya kalau di Indonesia namanya PT itu ya perusahaan besar, tenaga kerjanya banyak, asetnya pun juga lebih banyak lagi kan gitu. Karena ada peningkatan modal yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Nah, ini penjelasannya. Silakan. Jadi kemudian pengelolaannya, kalau tadi kaitannya dengan tata kelola ya, Bapak kan nyebut tata kelola. Pengelolaan bisnisnya menjadi lebih rumit gitu kan. Menjadi lebih rigid lagi. Karena PT itu ada komisaris, ada dewan komisaris, dewan pengawas, maka jajaran direktur, jajaran manajerial, jajaran manajer pengelola perusahaannya tidak bisa tidak bisa secara leluasa untuk mengambil keputusan. Misal keputusan untuk menambah kapasitas produksi atau memperluas pangsa pasar gitu misalkan, memasuki pasar baru. Ya harus didiskusikan dulu kepada dewan komisaris gitu ya. Presentasi meyakinkan mereka bahwa peluang itu memang terbuka. Karena kalau salah melangkah bisa-bisa perusahaan merugi. Nah, kalau merugi berarti merugikan seluruh stakeholder termasuk investor atau pemegang saham. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan sudah agak rumit lagi kan gitu. Beda dengan usaha yang perseorangan tadi. Usaha saya miliki sendiri kok. Saya mau ngapain? Saya mau libur, saya mau ngelembur, itu tergantung keputusan saya kan gitu. Tapi kalau usaha yang lebih besar pasti ada aturan-aturan yang harus dibuat karena orang-orang yang terlibat di situ dalam pengelolaan melibatkan banyak orang. Nah, contoh PT. Kalau PT kan tidak mungkin saya sendirian, saya menjadi direktur utama, urusan produksi saya urusi sendiri, urusan
marketing saya urusi sendiri, urusan keuangan saya urusi, kan nggak mungkin. Maka harus berbagi tugas kan. Nah, saya mungkin menjadi direktur utama, mungkin Pak Arif menjadi direktur pemasaran, Pak Joko direktur keuangan, Pak Boy direktur produksi, Pak Daru mungkin direktur SDM kan gitu. Nah, jadi sudah ada orang-orang yang menangani pada bidang masing-masing, gampangnya gitu ya. Nah, karena ada orang yang menangani di bidang masing-masing, maka ketika keputusan itu keputusan perusahaan harus berunding semuanya kan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa tidak leluasa. Keleluasaan untuk dalam hal tata kelola perusahaan, pengambilan keputusannya menjadi lebih rumit lagi kan gitu. Nah, karena memang ukuran perusahaannya besar gitu kan ya. Jadi ini kalau PT. Kelebihan ini ada yang mungkin yang saya jelaskan yang ini aja ya. Korporasi publik itu dapat dimiliki siapa saja. Nah, korporasi publik dapat dimiliki oleh siapa saja. Maksudnya begini, kami tadi kan mendirikan perusahaan, lalu 5 orang ini merubah bentuk PT. Nah, karena PT kami bisa melakukan initial public offering. Artinya saya misalkan ya, perusahaan saya ini, perusahaan kami ini ya, butuh mau membentuk pabrik baru, mendirikan pabrik baru di sebuah lokasi gitu ya, karena di situ pangsa pasar yang besar dan di situ bahan bakunya banyak. Kalau uang itu saya modal itu dimodali oleh kami berlima punya keterbatasan, tidak punya. Kalau masing-masing orang ini misalkan akses ke bank, tentu ada batasannya juga. Padahal katakanlah begini paling mudah, itu kami mau mendirikan pabrik baru, nilai yang dibutuhkan agar pabrik itu mulai dari pembelian lahan, izin, dan sampai pabrik berdiri, dan biaya operasional pertama dibutuhkan 1 triliun misalkan gitu ya. Lah, 5 orang ini katakan limitnya untuk pinjam ke bank itu ada limitnya. Katakanlah masing-masing dibatasi 5 miliar lah. Kalau 5 orang kan cuma 25 miliar, dibutuhkan 1 triliun. Kan jauh gitu. Nah, sehingga harus cari investor. Caranya cari investor, ya kita mengajukan penerbitan saham ke bursa efek. Nah, ketika disetujui, kemudian perusahaan kami menjual sahamnya, menerbitkan saham melalui bursa efek, dan menjual saham secara publik melalui bursa efek. Nah, orang-orang yang membeli saham itu adalah publik yang memiliki publik yang dianggap pemilik perusahaan kami ini. Karena mereka investor, menjadi partner kami gitu lah. Sehingga kemudian harus ada komisaris tadi itu. Itu yang disebut dengan initial public offering. Pada saat pertama kali menerbitkan saham ketika disetujui oleh bursa efek ya, dan kemudian terbit saham itu namanya IPO, initial public offering di bursa saham. Nah, uangnya buat siapa ya? Buat kami uangnya. Wah, kemudian kami gunakan untuk membangun pabrik tadi itu, untuk investasi gitu, menambah investasi. Nah, itu ya disebut dengan initial public offering. Apalagi yang perlu dijelaskan kelemahan ya, kelemahannya. Kalau yang kelebihan saya kira mudah lah ya. Terdapat kewajiban melakukan financial disclosure secara periodik, secara setiap periode. Artinya begini, lihat saja nanti rekan-rekan. Biasanya ada di bulan Juli atau di bulan ini kan bulan sekarang Oktober ya, sebentar lagi lah November Desember. Beli aja koran Kompas, Jawa Pos, itu pasti nanti di halaman tengah sampai ke belakang itu ada namanya financial disclosure. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO yang sudah terdaftar di bursa efek dan menerbitkan saham punya kewajiban membuat laporan ringkasan keuangan, neracanya, laporan laba ruginya, dan beberapa hal yang dianggap penting di situ disebut yang apa saja termasuk dalam financial disclosure itu ada ide detailnya, itu harus dipaparkan
di media massa, baik cetak maupun elektronik. Nah, jadi harus karena perusahaan ini milik publik gitu loh ya. Jadi publik harus tahu. Bukan hanya dikasih satu-satu, dijapri, dikirimin, enggak, harus dipaparkan di publik. Orang yang nggak punya saham pun masyarakat harus tahu itu kewajiban. Itu namanya financial disclosure setiap periode, setiap tahun biasanya. Ada agensi problem. Kenapa kok ada agensi problem? Agensi itu kan agen itu kan bagian dari sistem ya. Jadi tadi kan ada direktur keuangan, direktur ini yang mengelola sendiri-sendiri kan gitu. Akhirnya punya peran sendiri-sendiri. Nah, di situ kemudian muncul persoalan yang berkaitan dengan dengan bagian lain. Sementara bagian lain, misalkan begini, mau meningkatkan kapasitas usaha, orang marketing, bagian penjualan tahu ada peluang besar, tapi kan tidak bisa mutusin sendiri itu, kan harus meningkatkan kapasitas produksi. Orang produksi tahu bisa kapasitas mesin kita itu untuk berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi ternyata orang keuangan masih mencari eh, apa namanya biaya operasionalnya yang nggak nututi gitu lah. Itu namanya agensi problem. Persoalan sudah tahu, tapi tergantung kepada pihak lain karena dalam sebuah sistem gitu loh ya. Nah, orang keuangan sudah berusaha mencari pendanaan, tapi masih menunggu proses pencairannya misalkan. Nah, padahal hari ini dibutuhkan, belum cair. Nah, gitu tergantung orang lain, tergantung pihak lain. Nah, di antaranya paling mudah begitu. Nah, itu kelemahan karena melibatkan pihak lain. Ini hanya ilustrasi saja, gambarannya kaitannya dengan agensi problem tadi, contoh berkaitan dengan tax problem ya, persoalan pajak. Ini yang di sini, yang di kiri ini adalah perusahaan perseorangan, sole proprietorship, perseorangan ya. Yang di sini adalah usaha perseroan, ya perseroan lah atau persekutuan. Nah, kalau usaha perseorangan dulu saya bahas ya. Perusahaan apa namanya, apa yang membayar pajak perseorangan ya. Saya yang mengelola, saya mendapatkan penghasilan, ya saya bayar pajak penghasilannya. Nah, kepada apa namanya, kepada negara. Ya contoh ini, proprietorship ya. Kan saya yang punya bisnis. Keuntungan kan buat saya sendiri. Ya kan? Keuntungan kan buat saya sendiri. Nah, karena saya patuh pajak, maka saya harus membayar PPH namanya, pajak penghasilan. Nah, sudah saya bayar pajak penghasilan, itu kan berarti menunjukkan pajak saya selaku pemilik usaha. Selesai sudah. Jadi pemilik punya penghasilan, kemudian membayar pajaknya kepada pemerintah. Sudah, selesai. Nah, tapi kalau korporasi ya, korporasi itu kayak PT tadi ya, korporasi punya keuntungan kan, nah, ada laba, keuntungan pasti harus bayar pajak, ada PPN, PPH, dibayar ke negara, ya kan, ada ke negara. Lalu keuntungan tadi, keuntungan itu kan harus dibagi kepada pemilik, kan itu. Nah, pemilik, misalkan saya juga pemilik kan, jadi saya dapat bagian dari keuntungan kan, dari dividen, dan namanya dividen itu pembagian keuntungan ya. Nah, keuntungan yang saya peroleh, yang saya dapatkan dari korporasi tadi, itu ketika dihitung harus ada pajak penghasilannya, maka saya membayar pajak lagi. Jadi ada double pajak yang harus dibayar. Ini salah satunya namanya agensi teori tadi, tax problem ini. Jadi perusahaan sudah bayar pajak, tapi kan pajaknya yang dihitung adalah pajak keuntungan perusahaan kan itu. Nah,
Keuntungan tadi, bentukan perusahaan tadi kan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Saya terima nih secara personal ya, saya terima. Nah, ketika dihitung dividen tadi itu ada aturan pajak penghasilan yang seharusnya. Sudah, saya juga membayar pajak penghasilan. Berarti negara mendapatkan 2 kali pajak. Pajak dari perusahaan dan pajak dari individu. Sebagai, kalau di perusahaan namanya pajak badan. Kalau istilahnya di Indonesia ya, istilah keindonesiaan. Kalau perusahaan yang bayar pajak itu disebut dengan pajak badan. Maksudnya itu badan usaha. Kalau saya secara individu itu namanya pajak apa namanya? Pajak perseorangan. Nah, pajak individu gitu. Nah, jadi bukan pajak badan. Sehingga berbeda ininya. Jadi kalau saya bagian dari perusahaan itu dan mendapatkan dividen, maka berbeda apa namanya? Objek kena pajaknya. Nanti ada mata kuliah berkaitan dengan hukum pajak, nanti silahkan didalami di sana secara teknis ya. Jadi itu yang namanya tax problem berkaitan dengan kepemilikan badan usaha. Tapi tidak apa-apa lah itu kalau memang aturan main bukan hanya di Indonesia, dimanapun begitu, di seluruh negara di dunia. Memang beda konteksnya, pajak badan dan pajak perseorangan, pajak individu gitu ya. Ini hanya contoh saja, artinya contoh bahwa ini gambar ini data dari Pak Jeff ya di Amerika lah katakan. Di Amerika itu 70% kepemilikan badan usaha, kepemilikan bisnis bentuknya itu sole proprietorship. Kemudian 10% partnership, persekutuan. Dan 20% itu perseroan. Itu kalau di Amerika. Karena kalau di Indonesia ya saya belum mendapatkan data yang itu. Tapi ya meskipun ini PT ya, ini PT, terus ini CV, katakan ini yang perusahaan perseorangan tadi ya. Ternyata revenue generated, artinya keuntungan atau duit yang dihasilkan lah gampangannya begitu. Keuntungan yang dihasilkan itu jauh lebih besar korporasi. Jadi kalau ketiga bentuk tadi dikumpulkan, ternyata korporasi PT itu memiliki keuntungan jauh lebih besar, 90% dari total jenis bisnis yang ada di Amerika itu dihasilkan oleh korporasi, apalagi di Indonesia gitu. Jadi meskipun jumlah usaha kecil UMKM di Indonesia ada 50 juta tadi Jawa Timur saya sebut ya, ada 50 juta, tapi ternyata usaha besar di Indonesia di Jawa Timur itu hanya bisa dihitung tangan gitu. Ternyata kalau dikumpulkan semua keuntungannya, ternyata jauh lebih besar keuntungan yang dihasilkan oleh korporasi PT itu. Nah, karena akses pendanaannya juga lebih besar, itu logikanya kan gitu. Sedangkan sole proprietorship itu yang dihasilkan hanya 6%, partnership itu 4%. Ya mendingan proprietorship saja kalau gitu. Ya, diawali dari usaha itu. Nah, itu ini apa namanya eksistensi kepemilikan bisnis ya tadi dah. Jadi di situ eksistensi kepemilikan bisnis. Nah sekarang beralih ke topik lain. Jadi saya kira teman-teman sudah paham ya eksistensi bentuk kepemilikan bisnis, bentuk legalitasnya. Nah masih 30 menit lagi ya, nggak usah lama-lama, sampai 8.30 saya kuliah nih. Nah yang berikutnya ada namanya usaha keluarga. Jadi usaha keluarga itu artinya begini, disebut di ya, ini ya bentuk kepemilikan bisnis sebenarnya, tapi lebih kepada sebenarnya bukan merancang dari nol, bukan startup ya, bukan new startup ya, tapi juga apa namanya ya, kalau kita mendirikan usaha, mungkin logikanya begini. Tapi ini memang ada, sampai hari ini pun ada. Kalau kita mendirikan usaha dari nol, maka
mungkin kita akan mengembangkan jaringan, kita harus upaya yang sangat besar lah untuk membangun jaringan. Bagaimana kalau kita membeli bisnis yang sudah ada eksis, yang sudah eksis lah gitu. Jadi kita apa namanya, membeli perusahaan, itu bahasa ininya ya. Kita beli perusahaan. Caranya bagaimana? Apa bisa Pak? Bisa. Caranya bagaimana? Franchise. Franchise. Saya mau buat apa namanya, minimarket gitu misalkan. Ya sudah, saya beli aja franchise-nya Basmala, franchise-nya Indomaret atau Alfamart gitu kan ya. Nah, itu namanya saya membeli perusahaan dengan cara franchise gitu ya. Jadi waralaba, di mana pemilik itu disebut pemilik waralaba mengizinkan orang lain untuk menerima waralaba menggunakan merek dagang, tapi ini legal, diatur secara legal. Nah, franchise ya nggak bisa saya sendiri tiba-tiba dengan modal sendiri saya kasih nama merek sendiri tanpa izin dari pemilik mereknya. Nah, itu langsung dilaporkan polisi ya, langsung masuk bui, itu namanya apa namanya, apa istilahnya, pemalsuan itu atau meniru, tidak boleh. Jadi ya kok secara legal boleh dilakukan dengan cara franchise ini. Ya, jadi ada franchise. Misalkan saya mau mendirikan, daripada saya repot-repot, sudah saya beli aja franchise dari McD di Amerika, saya dirikan di Bangkalan gitu misalkan, atau di sebuah kota yang belum ada. Ini bisa jadi, itu namanya franchise, membeli perusahaan yang sudah ada, eksis. Tapi ada juga secara ini ya, ada sebuah perusahaan CV gitu ya, ya nggak franchise, itu mengambil alian, itu sudah namanya. Nanti di manajemen strategik akan diajari lebih jauh tentang kepemilikan bisnis ini. Nah, strategi perusahaan. Karena daripada dia bersaing dengan perusahaan itu, maka dinego. Gimana kalau kita kita melakukan kerjasama, maka di merger namanya, digabungkan antara perusahaan perusahaan yang satu dengan perusahaan kita, merger namanya. Itu pun juga ada aturan hukumnya, aturan legal. Secara legal ada aturan mainnya itu. Merger, atau mungkin ada perusahaan pesaing yang bangkrut katakan begitu. Nah, daripada bangkrut, padahal dia punya pasar. Nah, punya pasar, punya jaringan. Nah, daripada pasarnya hilang, jaringannya hilang, maka kita beli. Nah, kita akuisisi namanya. Ada itu secara secara strategik strategi perusahaan ada yang seperti itu untuk memperluas, mengekspansi, menambah kapasitas perusahaan. Nah, itu bisa selain franchise ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, biasanya kalau seseorang punya merek, awalnya itu untuk, misalkan saya punya kedai kopi misalkan ya, awalnya mendirikan usaha kedai kopi saya ini ramai. Terus saya mau mencoba, kalau saya buka di daerah lain, di kabupaten lain, saya kan masih mengelola di usaha saya yang sekarang di Bangkalan misalkan. Saya mau buka di Surabaya, saya nggak mungkin ngelola yang di Surabaya. Oke, saya panggil adik saya. Nah, kamu nanti semua manajemen, semua tata kelola saya yang ngajarin. Nah, itu namanya franchise juga, tapi yang menjalankan adik saya, saudara-saudara saya. Berkembang lagi nanti di daerah lain, saudara saya yang lain saya minta terlibat. Dan akhirnya nanti dari usaha keluarga ini bisa bisa merambah kepada usaha yang bersifat korporasi tadi itu, dikelola oleh orang lain dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Nah, semua itu bentuk kepemilikan bisnis apapun, mulai dari usaha perseorangan, persekutuan, sampai dengan perseroan, tentu dilandasi dengan namanya entrepreneurship, ya. Dengan entrepreneurship. Apa itu? Kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Mana ya? Kewirausahaan. Kok nggak ada ininya ya? Jadi kewirausahaan itu pada prinsipnya adalah
orang-orang yang mau menerima risiko dalam menjalankan keputusan, dalam mengambil keputusan. Bukan hanya keputusan bisnis saja, semua keputusan. Kalau misalkan Anda sebagai mahasiswa ketika mau masuk menjadi mahasiswa, memutuskan ketika lulus SMA mau kuliah atau mau kerja, katakan begitu. Saya punya peluang kalau saya kerja, saya ada peluang punya jaringan mau bekerja di ini dengan gaji sekian. Tapi saya yakin kalau saya kerja di situ dalam waktu sekian tahun, saya tidak akan bisa menambah pengetahuan saya. Sehingga ketika saya berkarir di situ ya mentok di situ-situ saja. Lain kalau saya kuliah. Kalau saya kuliah, maka kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sendiri tidak mendapatkan. Saya harus malah mengeluarkan biaya, minta uang ke orang tua untuk biaya kuliah. Tapi nanti saya kalau keluar sudah lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan itu, maka karir saya akan semakin tinggi. Maka jaringan saya semakin luas, pemahaman saya semakin komprehensif misalkan. Nah, ketika Anda memutuskan itu, jadi ada risiko yang harus ditanggung. Oke, saya ngambil risiko ini. Nah, itu termasuk keputusan entrepreneurship. Keputusan eh, mahasiswa wirausaha, mahasiswa apa namanya ya? Artinya yang ada kaitannya dengan entrepreneurship, karena entrepreneurship itu kewirausahaan itu pasti berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dampaknya mau menerima risiko. Nah, ini yang sulit. Umumnya manusia risk averse namanya, menghindari risiko. Ini umumnya manusia. Nah, lain dengan wirausaha. Orang yang termasuk di dalam entrepreneurship adalah mereka-mereka yang mau risk taker, mau menerima risiko untuk mendapatkan peluang keuntungan atau peluang yang lain secara lebih besar. Nah, ini contoh saja ini. Contoh apa namanya? Bisnis lah gitu ya. Contoh yang terjadi. Mungkin ada di bukunya Pak Jeff, silahkan dibaca ya. Ada Dominus Pizza, dia bangkrut. Dari investasi yang dia lakukan dari $500 zaman dulu ya, itu zaman dulu tahun 60-an, mungkin uang $500 sudah sangat banyak, itu sudah cukup lah gitu untuk merintis usaha perseorangan tadi ya. Sekarang bukan hari ini lah, ini data tahun berapa ini, 2006 atau 2007, itu sudah 1 miliar per tahun untuk omset penjualannya dari $500 ya, dari usaha kecil tadi itu 60 ke tahun 2013, berapa puluh tahun, belum sampai ratusan ya, berapa puluh tahun berikutnya omsetnya itu sudah 1 miliar per tahun, dolar loh ya, bukan rupiah. Ada lagi es krim, dia sebenarnya es krim apa, microbatch Jeremy Pennsylvania. Sebenarnya ini dia mengawali Jerry Cross ini, dia ikut kelas kewirausahaan waktu kuliah ya. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu ditugaskan oleh dosennya, silahkan Anda praktek berwirausaha, buat sesuatu lalu jual. Nah, nanti hitung keuntungannya, presentasikan di depan kelas. Itu kata dosennya. Nah, ternyata si Jerry Cross itu membuat es krim. Nggak tahu prosesnya ya. Mungkin cari aja di ini, sebenarnya ada contoh itu, ada ceritanya itu. Tapi Pak Yahya nggak begitu memperhatikan cerita detailnya ya. Nah, bagaimana caranya si Jerry Cross ini membuat es krim dijual? Sebenarnya tujuannya hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan saja itu. Ternyata laku. Bahkan dia mendapatkan keuntungan yang lebih, omset penjualannya lebih paling besar di antara rekan-rekannya. Nah, pada saat dia sedang kuliah juga akhirnya diteruskan ini project kelasnya itu. Nah,
sekarang menjadi es krim yang sangat terkenal di daerah di wilayah negara bagian Philadelphia ya, di Amerika sana. Hanya mungkin belum masuk ke Indonesia ya. Kalau di Amerika di negara itu sudah sangat terkenal itu. Ada lagi orang Indonesia, kalau pernah dengar lele lela ya, mungkin nggak sampai ke sini ya, nggak sampai. Itu terkenal di daerah Jakarta sama Bandung, pokoknya daerah-daerah sekitar sana. Nah, itu eh sebentar, saya ini dulu ya, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Siap Bunda. Lagi ngajar ya. Kau tak telepon ya? Iya, iya. Oke, saya lanjutkan. Eh, kok ngawali lagi ya? Jadi itu lela, lele lela. Itu juga berawal dari dia dipecat dari sebuah dari atau dia sengaja apa namanya ya? Eh karena kondisi dia di PHK ya, dipecat dari sebuah perusahaan. Nah, dia punya uang 3 juta, coba buka ya sebenarnya buka warung kecil-kecilan lah gitu di sebuah lokasi di Jakarta ya. Kemudian kok enak gitu ya, banyak pengunjungnya, berkembang, 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 dia membuka cabang di daerah lain, sampai dia tadi itu, franchise tadi itu. Nah, bahkan ternyata banyak orang-orang Indonesia yang, karena ini dia bisnisnya dikemas dengan apa ya, modern lah gitu ya, dengan bukan hanya sekedar jualan lele, ternyata bisa di packing dan dikirim ke luar negeri gitu ya. Nah, banyak sekarang bahkan ada berkembang usahanya itu di luar negeri dengan cara franchise tadi itu. Dia jual franchise-nya di Jeddah, di Penang, di Kuala Lumpur, di Singapura itu. Usahanya malah berkembang di luar negeri. Di Indonesia malah gak begitu terkenal, hanya terkenalnya di daerah Bandung, Jakarta ya. Gak tahu kalau di Jakarta, di Surabaya ya, Bapak belum pernah lihat itu. Nah, kini dari modal 3 juta tadi ya, omset per bulannya, omset penjualan per bulannya itu 1,8. Ini 4 tahun lalu ini, data 4 tahun lalu. Ini yang terjadi. Bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun ada usaha franchise seperti itu. Nah, ini namanya keputusan untuk berwirausaha itu kaitannya dengan mau menerima risiko. Ya tentu ceritanya si Rangga tadi tidak semulus cerita yang saya sampaikan. Tentu akan jatuh bangun. Katanya sih ya, katanya Pak Dahlan Iskan katanya gitu. Orang sukses itu dalam berbisnis bukan kemudian dilihat dari berapa dia mencapai pada saat awal, dia apa omset penjualannya langsung, berapa penguasaan pasarnya, enggak. Tapi yang dia orang sukses itu adalah orang seberapa banyak dia jatuh. Jatuh, bangun kembali, jatuh, bangun kembali, jatuh, bangun kembali. Dia mendapatkan pengalaman bisnis dan berani mengambil risiko. Tentu kalau sudah jatuh, orang tidak akan mau jatuh di tempat yang sama. Jatuh di lubang A, dia berdiri. Kemudian jatuh lagi di lubang B. Dia sudah punya pengalaman di lubang A, dia pengalaman, hati-hati dia. Di lubang B dia pengalaman, hati-hati akhirnya. Terus begitu. Tapi kan dia tetap bertahan. Dia tetap eksis gitu. Itu namanya kesuksesan dalam bisnis, katanya Pak Dahlan Iskan ya. Bukan katanya Pak ya, ya. Nah, ini sebenarnya tugas ya. Tugas
buat Anda mencari ide bisnis. Nah, mencari ide bisnis ya. Jadi dari mana? Misalkan Anda memutuskan, saya mau bisnis jualan lele tadi kayak contohnya lele lela tadi ya. Dari mana Anda mendapatkan ide bisnis? Harus diargumentasi. Lalu kemudian dengan ide bisnis itu apa yang akan dilakukan? Nah, ini nanti dicek ya di sini. Jadi identifikasi tentang sumber bisnis. Ada ide bisnis. Oh, saya mau berbisnis. Ini hanya ide saja ya. Kalau kemarin kan tugas pertama kan mengamati usaha orang lain kan gitu ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, bagaimana Anda memunculkan ide bisnis. Nah, saya paksa semua harus punya ide bisnis. Terserah. Tapi yang logis ya, masuk akal ya. Yang sesuai dengan kemampuannya. Artinya ide bisnis yang rasional lah gitu ya. Tidak mengada-ada. Bahkan kalau perlu memang ide bisnis ini benar-benar Anda mau realisasikan nanti. Bukan hanya saat lulus kuliah, mungkin sambil kuliah Anda menjalankan bisnis, tidak masalah. Ada mahasiswa manajemen, mungkin pernah ceritakan ya Bapak ya, sekarang dia semester 7. Mas siapa namanya? Sinol kalau tidak salah. Sinol namanya. Anak Surabaya. Sudah bisnis itu sejak semester 5 atau semester 3 itu. Nah, sampai sekarang digeluti bisnisnya, masih berjalan. Bahkan sekarang menyusun skripsi di tugas akhirnya, dia sampaikan ke Bapak, Pak, saya boleh enggak meneliti perusahaan saya? Loh, kenapa enggak boleh? Saya bilang, silahkan saja. Bahkan nanti ada manfaatnya untuk pengembangan bisnisnya. Nah, dengan diteliti kan gitu. Jadi ide yang kemudian memang mau dijalankan. Jika ada kesempatan atau barangkali terserah Anda berangan-angan mau bisnis apa ya. Nah, dari mana ide bisnis itu? Identifikasi sumbernya. Mungkin Anda mengamati sesuatu sehingga muncul ide bisnis itu. Lalu apa yang akan Anda lakukan pada saat bisnis itu, ide itu mau direalisasikan? Nah, mungkin perlu diceritakan produknya apa yang mau diciptakan, yang akan dibuat, ditawarkan ke siapa, pasarnya itu siapa. Kalau misalkan saya mau bikin es krim rasa stroberi. Karena rasa stroberi ukurannya kecil, pangsa pasar saya adalah anak sekolahan. Sekarang sudah mulai masuk beberapa sekolah, maka saya jual di beberapa kantin sekolah. Nah, itu namanya pasar. Pasarnya adalah anak-anak sekolah SD, SMP, misalkan begitu. Dan itu pangsa pasarnya, itu pasarnya. Itu cerita tentang pasar. Nah, bagaimana cara menyampaikan produk itu? Artinya Anda kan yang memproduksi, sekolah kan ada di luar sana kan, jauh. Bagaimana cara menyampaikan? Apakah Anda antar sendiri atau ada distributornya atau melalui siapa? Nah, itu namanya cara menyampaikan. Nah, nanti misalkan di sekolah tadi ya, Bapak cerita di sekolah tadi ya, es krim tadi ya. Di sekolah, cara menyampaikannya gimana? Artinya cara menyampaikannya kan mungkin ada perlakuan khusus. Es krim ini harus disimpan di freezer lah. Siapa yang menyediakan freezer itu? Apakah yang punya kantin ataukah Anda yang memfasilitasi sebagai pemilik bisnis agar nggak rusak produknya untuk diterima konsumen kan gitu. Kan Anda pernah lihat kan di Indomaret atau di supermarket, minimarket lah ya, ada Walls, ada apalagi yang satunya itu. Itu siapa yang menyediakan freezernya itu? Apakah yang punya Alfamart atau Indomaret atau dari pabrik Walls-nya yang menyediakan di sana. Nah, ini kan namanya cara menyampaikan produk untuk sampai di tangan pelanggan. Kalau Anda jualan bakso, bagaimana cara menyampaikan produknya? Apakah Anda keliling ataukah Anda punya warung, kedai? Kalau di kedai harus didesain seperti apa? Mungkin pelayannya pakai seragam yang khusus, lalu tempatnya harus bagaimana? Itu adalah cara penyampaian kepada pelanggan.
ya, cara menyampaikan produk ke pelanggan. Tidak hanya cerita, saya hanya bikin warung, kedai di pinggir, di bawah eh, apa, pepohonan yang rimbun sehingga suasananya bukan hanya seperti itu, tapi pelayanannya juga bagaimana. Mencari pelayan yang ramah, pelayan tadi diberikan seragam, itu cara penyampaian produk kepada pelanggan. Ini contoh saja. Sudah, ceritakan aja itu. Nah, sehingga yang penting argumentasi itu menjadi bagian penting dari poin penilaian. Nah, argumentasi artinya cerita deskripsi dari beberapa hal yang akan dilakukan. Nah, silahkan ya nanti dikerjakan. Oke, ini nanti saya jelaskan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan entrepreneurship. Ya. Sementara itu dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Silakan. Fernanda. Bagus, Pak. Apakah masuk UMKM, Pak, jika kita sebagai penjual ambil barang dari gitu, Pak? Kemudian legalitas kepemilikannya termasuk apa, Pak? Terima kasih. Jika apa, guys? Kita sebagai penjual itu ambil barang dari produsen gitu, Pak. Oh. Jual lagi ke toko gitu, Pak. Ya. Ya, distributor ya. Tapi Itu kita yang menjual gitu, Pak. Ya. iya enggak masalah. Artinya begini, itu kalau dalam bisnis namanya Bagas bertindak sebagai distributor. Distributor itu penyalur, bukan yang memproduksi kan ya. Ya, bukan produsen. Artinya kan memang produsen, misalkan saya buat barang ya, buat barang, saya kan punya konsumen di sana. Bisa jadi saya tidak jual langsung ke konsumen tadi melalui Bagas tadi. Jadi Bagas ini beli produk dari saya produsennya ya, sama Bagas dijual ke penjual akhir. Nah, mungkin sama Bagas dijual di Surabaya, di Jombang, di Lamongan kan itu ya. Itu urusannya Bagas itu saya nggak ngurusi. Nah, itu namanya Bagas sebagai distributor. Nah, apakah distributor itu harus punya legalitas usaha? Iya, iya. Karena kan kita dalam bisnis ini kan bukan hanya tadi contohnya Pak Yahya kan kebetulan saja saya sebagai produsen sebuah sebuah produk kan gitu ya. Misalkan kayak Bagas aja. Saya mau nggak usah bikin-bikin Pak. Kalau bikin-bikin saya nggak punya skill misalkan. Saya kok kayaknya malah punya jaringan Pak. Jaringan. Eh, Ya saya beli aja dari Pak Yahya, produknya Pak Yahya, saya beli dari perusahaan Pak Yahya, nanti saya jualkan Pak, terserah, saya jualkan ke Semarang, saya jual ke Solo, saya jual ke Jogja. Nah itu namanya distributor. Nah makanya kan disampaikan di awal, saya ingat, saya ulangi lagi ya, ingat, coba diingat-ingat kembali. Di awal pertemuan kan saya sampaikan, kalau katanya Pak Kotler itu seorang pebisnis itu jualan produk kan ya. Produk itu ada 10 entitas sebetulnya ya. Ada 10 jenis ya kan. Ada 10 hal gitu. Di antaranya ada jasa, ada barang kan gitu ya. Ada ide. Nah, ada apa namanya? Organisasi. Distributor ini bisa jadi masuk organisasi. Nah, yang bertugas kan lu kenapa kok si Bagas mau membuat ya karena mencari margin keuntungan kan ya Gas ya kan pasti kan Bagas beli dari saya 500 per biji dijual di sana kan harganya 550 kan gitu ya Gas ya. Nah, ada keuntungan tuh. Itu namanya bergerak di bidang distribusi. Nah, apakah harus punya legalitas? Kalau saya punya perusahaan, nah kalau Bagas mau mau bermitra dengan saya, mau menjualkan produk perusahaan ya saya harus tahu legalitasnya. Nah, Bagas harus perusahaannya pun harus legal usahanya. Nah, gitu loh. Nah, apakah termasuk UMKM
ataukah perusahaan besar? Tergantung. Kalau mungkin Bagas kelola sendiri, mungkin masih usaha mikro. Tapi kalau pekerjanya ternyata meskipun distributor, tapi pekerjanya ada 200 orang, wah itu perusahaan besar itu. Gitu loh. Nah, bukan hanya kalau begitu bentuk kepemilikannya ya jangan hanya perseorangan, nanti pusing Bagas. Coba harus ngurusi sendiri semuanya. Masa nggak mau ngangkat manajer? Masa nggak punya partner? Maka paling tidak bentuk usahanya itu CV kan gitu. Nah, saya pun sebagai perusahaan akan lihat-lihat kalau mau cari distributor, legalitasnya kayak apa, bentuk usahanya apa, itu pertimbangan. Pertimbangan bagi saya sebagai apa namanya produsen produk yang akan disalurkan oleh Bagas tadi. Itu yang saya maksud ya. Mungkin begitu ya, Gas ya. Makasih, Jawab. Pak. Oke. Jadi jelas ya, artinya saya sebagai produsen, saya ulangi, misalkan saya punya produk apa lah katakanlah, misalnya pakaian gitu ya, saya kesulitan menjual sendiri. Kenapa? Karena saya ngelola pegawai saya sendiri untuk berproduksi sendiri itu sudah ruwet lah gitu ya, sudah ribet lah gitu ya. Nah, ada tiba-tiba Bagas ke saya datang, Pak Yahya, urusan distribusi urusan saya, biar saya urusi. Nah, oke gas, saya bilang gitu. Tapi kamu punya usaha, badan usaha enggak? Punya Pak, saya punya CV. Oke, sip, kita deal, bikin MOU. Nah, nanti saya jual ke kamu 500 ya. Kamu jual ke sana jangan mahal-mahal. Kalau kemahalan nanti produk saya bisa nggak laku di pasaran. Kamu jual aja 550, sudah keuntungannya ambil-ambil sendiri untuk kamu gitu. Nah, ini namanya bermitra dengan pihak lain, pihak eksternal. Ingat di apa namanya kemarin di pertemuan berapa kedua ya stakeholder itu ada supplier, ada distributor kan di sana. Nah, ini termasuk distributor ini yang disampaikan Bagas tadi. Pertanyaan lain silakan. Gas, mungkin mumpung Pak, Bagas saya izin. mau sebentar Bud. Mumpung Bagas mau ini, mau ngomong nih. Kamu kemarin di tugas pertama apa yang kamu amati, Gas? Coba cerita aja, enggak usah presentasi formal lah. Kamu cerita aja. Di Pak, produksi sarung tenun. Oh, di daerahmu ada sarung tenun. Ya, ada, Pak. Nah, gimana anunya dia yang kamu amati, hasil pengamatanmu? Itu punya siapa Saya itu? pemiliknya Bapak Arya, Pak. Bapak Arya itu selaku ketua dari UKM di situ kan di desa tersebut itu ada 70 UKM, Pak. Maksudnya itu nanti ada satu kesatuan dan Pak Arya itu sebagai ketua UKM di situ, Pak. Jadi nanti itu setiap rumah tangga itu ada taruh sarung tenun tersebut. Oke. Jadi itu yang asosiasi ya, itu namanya biasanya disebut dengan asosiasi pengusaha apa gitu biasanya begitu. Itu asosiasi pengusaha sarung tenun ya di situ ya. Nah, terus kemudian dengan asosiasi itu memang begitu teman-teman. Kalau usaha kecil ya, UMKM tadi disebutkan oleh Bagas, memang sebaiknya punya asosiasi. Kenapa? Karena biar punya persatuan. Tadi kan saya jelaskan kan, ternyata usaha besar itu menghasilkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan UMKM. Padahal jumlah UMKM itu jutaan, ya. Usaha besar hanya puluhan gitu loh. Tapi mereka punya kekuatan yang luar biasa, gitu kan ya. Nah, ini agar UMKM ini kuat, maka seperti yang diceritakan Bagas, mereka harus punya asosiasi, biar punya bargain ke pasar yang lebih kuat. Cara menyalurkan produknya ke pasar lebih kuat, kan gitu ya, Gas ya. Kalau mungkin di daerahmu ya ini gambaran saya nggak tahu nih apa seperti itu. Jadi mungkin Iya, pemasarannya Pak. melalui asosiasi itu ya. Iya begitu. Iya, Pak. Distributornya langsung jadi satu, Pak. Jadi kalau ada yang pesan
langsung dari ketua asosiasi tersebut, Pak. Nah, Langsung itu betul. disalurkan. Betul itu. Itu sebuah upaya untuk menguatkan jaringan bisnis. Karena kalau nanti sendiri-sendiri, akhirnya nanti sulit itu. Nah, kalau ada asosiasinya, maka bisa melalui asosiasi itu untuk memperkuat posisinya. Oke, thank you guys. Tetap ngegas ya semangatnya sesuai dengan namanya. Silakan Putri, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan Put. Iya, saya ingin bertanya Pak, bila perusahaan itu tidak membayar pajak, nah apakah itu langsung kena denda atau masih diberi surat peringatan dulu oleh negara? Ya. Dan dampaknya terhadap perusahaan itu apa Pak? Terima Gimana? kasih. Dampak. Oh, dampaknya. Oke. Dampaknya kepada perusahaan. Oke. Kita coba Put jawab ya. Di undang-undang perpajakan ya, di undang-undang perpajakan itu namanya undang-undang, ada undang-undangnya loh ya. Jadi di undang-undang perpajakan itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, siapa wajib pajak ini? Kalau di Indonesia, ini karena konteks Indonesia ya kita bicara. Di Indonesia itu wajib pajak itu ada dua, wajib pajak badan, wajib pajak perseorangan. Kalau perseorangan, Pak Yahya sebagai individu, ini berarti perseorangan. Tapi kalau Pak Yahya sebagai direktur sebuah perusahaan, itu namanya saya membayar kewajiban pajak badan perusahaan saya gitu loh. Apakah ada anunya Pak, ada sanksinya? Tentu ada sanksinya. Memang masih jarang di Indonesia ya penegakan hukum berkaitan dengan perpajakan. Tapi sudah ada contoh perusahaan yang kemudian lalai ya, sengaja lalai tidak membayar pajak. Tentu pemilik usahanya, saya ya sebagai direkturnya nggak mau bayar pajak nih. Itu di situ ada sanksi berapa pidana kadar pidana yang akan dilanggar. Nah, saya Yaya nggak hafal ya, karena tidak pernah mencermati sanksinya. Tapi ada sanksi yang di situ. Berapa bulan kurungan, berapa jumlah denda yang harus dibayar, itu ada. Nah, ini mulai ditegakkan sekarang. Nah, kalau tidak saya bayar, ya tentu nanti saya dipanggil oleh kejaksaan dan disidang dan divonis bisa masuk penjara itu. Dan termasuk membayar denda yang ini. Nah, termasuk gini, setiap individu ya, individu yang sudah punya identitas dan punya pekerjaan, kalau di Indonesia ya, kalau warga negara yang taat kan ada simbol warga negara yang taat bayar pajak kan gitu. Termasuk Pak Yahya ini, karena kebetulan Pak Yahya PNS ya. Kalau PNS itu wajib punya namanya NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya. Jadi setiap tahun saya harus melaporkan berapa pajak penghasilan saya, berapa pajak penghasilan yang harus saya bayar. Dan saya sudah bayar berapa itu. Harus saya laporkan itu. Nah, nanti pun kalau Anda sudah bekerja, ya, Anda sudah bekerja baik di sektor swasta maupun di pemerintahan, pasti nanti kalau Anda bekerja akan diminta untuk membuat NPWP. Jadi dari gaji yang Anda terima dari perusahaan itu biasanya langsung dipotong pajak. Dipotong pajaknya maksudnya oleh bendahara perusahaan. Nah, nanti sama bendahara perusahaan itu dibayarkan ke ke Dirjen Pajak. Nah, sehingga Anda menjadi orang yang sudah membayar pajak itu. Nah, kalau saya lalai tidak melaporkan, tidak membayar pajak, maka akan kena denda dan pasti kena sanksi. Nah, kalau bagi perusahaan, ya sanksinya apa? Tentu
perusahaan kan akan punya mengajukan izin-izin usaha ya. Nah, memperpanjang izin usaha pada segala macam berkaitan dengan kemitraan dengan pihak lain kan itu. Pasti nanti dilihat ini perusahaan taat bayar pajak enggak nih gitu. Akan ketahuan tuh. Nah, itu akhirnya mitra atau saya tadi contoh Bagas ini. Bagas yang akan mau menjualkan. Bagas lihat, Pak Yahya, oke saya mau jadi distributornya sampean, tapi sampean bayar pajak enggak tuh? Ada MOU kan perjanjian kan nanti. Nah, perjanjian yang akan kami tanda tangani itu pasti nanti ada lampiran-lampirannya. Ini loh gas, buktinya saya sudah bayar pajak nih gitu. Nah, itu pasti ada prasyarat-prasyarat itu. Nah, kalau nggak dipenuhi, ya akhirnya Bagasnya nggak mau Pak, wong sampean tukang ngemplang pajak gitu. Bagasnya pergi. Gitu. Nah, itu biasanya itu ya sanksi yang diperoleh secara langsung dari mitra. Nah, biasanya mensyaratkan itu. Kalau ini kita ngomong bisnis secara legal lah ya, biasanya pasti dalam persyaratan-persyaratan kerjasama, persyaratan-persyaratan untuk bermitra itu melampirkan yang kaitannya dengan pajak-pajak itu, pajak yang sudah dibayar. Kira-kira itu, Put. Jadi dampaknya pun kepada perusahaan itu. Oke, thank you Putri. Putri di mana rumahnya tinggalnya? Di Pasuruan, Bapak. Oh, di Pasuruan. Di Pasuruan itu banyak pengrajin juga ya UMKM ya? Iya, Bapak. Lumayan banyak. Kamu di daerah mana Pasuruan? Ponorjo. Wonorejo. Bukan pengrajin kayu jati itu daerah situ? Mebel. Iya, Ya. lumayan dekat dari sini. Nah, daerah mebel ya, situ kan banyak itu mebel. Itu saya pernah penelitian di situ. Terus yang bisnis yang kamu amati apa di sekitar rumahmu? Yang tugas Kuliner, pertama. Bapak. Gimana? Kuliner di dekat rumah saya ini ada. Apa kulinernya? Seblak. Oh, seblak. Iya, kayaknya di mana-mana banyak seblak itu. Itu rumahan ya berarti ya? Iya, Pak. Jualannya juga di sekitar rumah, di keliling kampung gitu ya, di daerah itu ya? Iya. Bapak, saya ada pertanyaan lagi Ya, terkait silakan. itu. Ketika ada perusahaan baru yang pendapatannya itu lumayan besar, Bapak. Tapi mereka tidak membuat NPWP. Itu bagaimana, Bapak? Nah, kalau perusahaan yang legal loh ya, legal itu artinya punya izin gitu, pasti itu syaratnya diminta punya NPWP itu, pasti itu. Jadi kalau saya mau, misalnya ya, taruhlah saya mau, wah enak kayaknya bisnis makanan seblak ini mulai digemari anak-anak muda nih, kebetulan di sekitar saya banyak, saya mendirikan usaha, kayaknya memang saya tekuni loh ya, usaha ini mau saya gunakan sebagai penghidupan saya misalkan begitu ya. Sudah penghasilan saya dari sini itu, saya tekuni, saya mengurus izin. Nah, ketika saya ngurus izin pasti itu ada NPWP yang dianu. Nah, persoalannya kan yang terjadi di sekitar rumah kita itu banyak usaha-usaha yang dijalankan karena tidak memperhatikan legalitas usaha. Kenapa? Ya karena mereka merasa, wong saya modal-modali sendiri, saya nggak butuh dari orang, nggak butuh bantuan dari pihak lain. Nah itu persoalan. Itu yang terjadi di masyarakat. Apakah itu salah Pak? Ya nggak salah. Wong usahanya legal dan halal kok gitu kan ya. Persoalan seseorang mau melegalkan usaha itu biasanya kalau kaitannya seseorang itu pelaku usaha itu kepingin mengembangkan bisnis, mengembangkan usahanya. Contoh misalkan ya, kita kan sering lihat tuh penjual sayur keliling, mungkin di tetangga kanan kiri kita ada. Dia kan pagi-pagi berangkat ke pasar Kulaan, lalu dijual itu keliling kampung, bahkan ke kampung sebelah kan itu. Itu kan menjadi penghasilan utama mereka kan ya. Tapi mereka kan menggunakan modalnya uangnya sendiri kan. Dia beli sepeda motor sendiri, beli apa namanya,
keranjang untuk itu sendiri, dia biaya operasionalnya kulaan ke pasar pakai uangnya sendiri kan gitu. Uangnya diperoleh dari hasil jualan keliling tadi juga diambil-ambil sendiri kan gitu. Apakah itu harus berizin, Pak? Ya nggak harus sih sebenarnya, emang itu usaha halal kok. Cuma persoalan misalnya tadi orang yang jualan keliling, orang jual sayur tadi, saya kok kepingin ya punya kios di warung, di pasar tertentu gitu ya. Tapi sewa kiosnya ini kok mahal, saya nggak punya duit nih. Sewa kiosnya saja mungkin per bulan 5 juta misalkan. Nah, saya belum lagi ngisi ngisi kiosnya, butuh modal yang banyak, butuh uang 100 juta itu misalkan. Dapat dari mana ya, saya nggak punya uang lah. Akhirnya ada tawaran dari Bank Jatim atau BRI gitu ya. Ini Pak ada usaha mikro. Nah, ketika dia mau mengakses usaha kredit usaha mikro tadi, ditanya, saya pihak perbankan loh ya. Tadi nanya, Pak, saya minta izin usahanya diurus gitu. Akhirnya urus dia izin usahanya. Nah, ini persoalan. Biasanya mau mengurus izin usaha karena berkaitan dengan pihak perbankan. Biasanya begitu. Nah, pasti itu berdampak kepada yang lain-lain. Untuk ngurus izinnya dia harus punya NPWP gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi di sekitar lingkungan kita lah ya di Indonesia. Nah, sehingga baru kemudian tercatat secara legal usahanya. Jadi itu yang terjadi di lapangan. Yang Bapak sampaikan di awal tadi secara teori harusnya orang yang ini berbisnis itu mengurus legalitas usaha karena pasti kaitannya dengan partner. Nah, mencari pendanaan kan berarti berpartner kan dengan perbankan gitu. Pasti diminta legalitas usahanya, ada izin usahanya. Itu diantaranya Bud. Jadi memang itu yang terjadi di Indonesia. Kalau orang jualan seblak tadi di sebelahnya Putri, loh Pak apa enggak legal itu bisnisnya? Ya legal saja, bang sah-sah saja gitu loh. Usahanya halal kok. Yang dijual juga makanan halal, juga bukan makanan yang berbahaya kan gitu. Tapi ketika biasanya berkaitan dengan pihak lain, itu baru mengurus izin usahanya, izin usaha secara legal lah gitu. Nah, berarti kalau seseorang sudah berniat mau berbisnis dan itu bisnis itu mau dijalani sebagai sumber penghidupannya, sumber pendapatannya, maka biasanya baru diurus legalitasnya. Biasanya begitu kalau di Indonesia, lain dengan di luar negeri loh ya. Di luar negeri yang saya tahu nih, Bapak nggak pernah ke sana, tapi dari cerita-cerita rekan-rekan saya, teman-teman saya yang pernah ke sana bercerita itu, kalau di Amerika, nggak usah di Amerika lah, di Malaysia saja katakan, Anda jualan di depan rumah, kalau nggak ada izinnya, nah itu sudah diusir sama Satpol PP kalau di Indonesia itu, oleh polisi ya, oleh polisi itu, karena ditanya mana legal, mana izinnya, nggak ada izinnya. Nah, hanya di Indonesia ini sangat leluasa lah gitu. Mungkin ya kalau orang coba dulu bisnis. Nah, baru kalau berkembang baru nanti diurus legalitasnya. Mungkin begitu kalau di Indonesia. Kalian pun sama begitu juga, bisa jadi begitu. Saya mau Pak, coba-coba bisnis online Pak di Facebook atau mungkin di ini. Ayo, saya tanya apa langsung punya legalitas usaha? Belum tentu. Kan coba dulu kan. Yang penting eksis dulu. Nanti kalau mau ternyata kok berkembang ya banyak ya. Ini saya banyak terus kemudian bermitra dengan siapa. Nah, ketika bermitra berpartner dengan seseorang distributor yang besar begitu, pasti ada MOU tanda tangan, perjanjian lah. Nah, syarat perjanjian itu biasanya adalah legalitas bentuk usaha. Nah, ini biasanya baru diurus tuh. Nah, ya bisa saja ada startup itu biasanya juga begitu. Yang saya ceritakan lele-lela tadi ya juga begitu juga. Awalnya sekedar jualan saja, tapi kok banyak semakin ini lah dia baru mengurus legalitas usahanya. Sekarang bentuknya sudah PT itu, bukan lagi perusahaan perseorangan. Itu mungkin ya yang ditanyakan Putri. Dan harus punya NPWP kalau sudah begitu. Pasti punya NPWP. Nah, kalau sekarang pun sampean mau mengurus NPWP pun boleh. Tapi nanti kalau sudah punya NPWP punya kewajiban setiap tahun membuat laporan. Lah kalau mahasiswa laporan
pajak penghasilannya apa ya? Ya mungkin dibikin 0 saja karena kan masih minta orang tua. Mungkin begitu. Mungkin itu ya, Bud ya. Jawaban saya. Ada yang lain? Kalau tidak, saya akhiri. Sekali lagi, nanti saya share di di Google Classroom ya. Memang sebenarnya file tadi itu untuk pertemuan ke-4 dan 5. Tapi untuk mengawali pertemuan ke-5 tentang kewirausahaan yang khusus, tadi ada tugas ya. Saya bocorkan sekarang biar teman-teman siap-siap. Tidak harus minggu depan dikumpulkan, 2 minggu lagi lah dikumpulkan ya. Ini sudah pertemuan ke-4. 3 kali pertemuan lagi, 3 minggu lagi pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 sudah UTS. Cepet ya ternyata ya, nggak terasa sudah setengah semester ini. Nah, maka teman-teman kok kayaknya saya belum banyak yang saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Jika rekan-rekan semua tidak mengikutinya, maksudnya mengikuti, tidak mendalaminya dengan membaca sendiri. Jadi harus didalami dengan membaca sendiri. Oke, nanti satu saat mungkin akan saya umumkan, kita coba, saya mau wawancara lah dengan beberapa orang. Dalam artian wawancaranya ya saya tanya jawab begini, untuk menilai seberapa pengetahuan yang sudah diperoleh rekan-rekan semua selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang akan datang ini. Tolong yang tugas tadi nanti segera dipetakan ya, segera dipetakan paling enggak meskipun belum. Nanti saya share tugasnya tadi atau file presentasi hari ini di Google Classroom. Jangan lupa juga mengisi absen. Kurang lebihnya saya maaf. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.